Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meski menurut aturan yang dijelaskan oleh prajurit Parobaya, tahap pertama hanya mempertahankan menara. Bukan berarti Anda tidak boleh pergi ke wilayah prajurit lain untuk membantu menjaga menara. Loseng dengan panik mencekik gagak mayat prajurit itu dan segera membuat prajurit itu marah sampai mati. Prajurit ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dalam kemarahan, dia mengikuti Loseng dengan pisau besar dan mengejarnya sepanjang jalan, di mana Loseng akan ditebas oleh prajurit ini. Sosoknya seperti ikan yang berenang, bergerak di udara. Biarkan saya melihat kemana Anda berlari. Prajurit itu dengan cepat memaksa Loseng di depan sejumlah besar mayat gagak hitam beracun. Dia percaya bahwa jika Loseng dipaksa untuk menyentuh racun mayat ini, dia akan berakhir dengan buruk. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Loseng menerobos kabut beracun, melewati kabut beracun tanpa cedera, dan kemudian terus membunuh mayat gagak hitam. Prajurit itu mengangkat pedang di tangannya dan tertegun. Apakah orang ini tidak takut dengan racun mayat? Loseng mengabaikan prajurit itu sama sekali dan hanya mengkonsentrasikan untuk membunuh mayat gagak hitam. Seolah-olah prajurit ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Loseng. Bahkan jika dia mengejar Loseng, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena Loseng hanya perlu masuk ke dalam kabut beracun, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Loseng sedang membunuh gagak mayat, dia tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Dia mendengar 3 suara tarikan tali yang halus, dan kemudian 3 anak panah tajam menembus langit dan melesat ke arahnya. Panah ini menerak kecil dari prajurit ini. Loseng mengelak dan menghindari 3 anak panah tajam ini. Untungnya ini hanya gelombang serangan keempat sekarang. Dan prajurit ini hanya mempromosikan menara kecil 3 kali. Meskipun panah yang ditembakkan oleh pemanah di menara kecil sangat tajam, mereka tidak dapat mengancam Loseng. Teruslah membunuh. Prajurit itu menemukan bahwa dia tidak bisa menghentikan Loseng yang membunuh mayat gagak. Setelah mengejarnya beberapa kali, dia benar-benar menerima nasibnya dan mulai membunuh mayat gagak. Bagaimanapun dia tidak bisa menghentikan Loseng, jadi dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung bertemu dengan orang aneh seperti itu. Dia akan mendapatkan lebih banyak poin dengan membunuh 1 lagi mayat gagak, yang lebih baik daripada membiarkan Loseng membunuh semua mayat gagak. Kedua orang itu membersihkan mayat burung gagak dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat pesat. Dalam waktu singkat, mereka telah membersihkan semua mayat burung gagak. Tidak jauh dari situ, ada 6 atau 7 burung gagak terbang menuju menara kecil. Loseng menirik ke arah prajurit itu dan tersenyum. Beberapa mayat gagak hitam tersisa untuk Anda. Ketika prajurit itu mendengar ini, dia hampir menangis tanpa air mata. Tapi, apa ada lagi yang bisa dia lakukan selain mengutuk? Siapa bilang dia tidak cukup cepat? Jika anak itu telah membunuh semua mayat burung gagak sebelum mereka masuk ke wilayahnya, ini tidak akan terjadi. Tunggu, bagaimana anak ini bisa secepat itu? Tingkat kultivasinya adalah alam dewa penerangan tingkat ketiga. Prajurit itu menyeka matanya, bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Apakah hanya seorang pejuang di alam dewa penerangan tingkat ketiga yang jauh lebih cepat darinya? Dan setelah mengejarnya dalam waktu yang lama, dia masih belum bisa mengejar anak ini. Bagaimanapun dia seorang pejuang di alam alkimia ilahi. Oleh karena itu, setelah memperhatikan budidaya Loseng, prajurit itu tiba-tiba sepertinya mendapat pukulan besar. Dan dia tidak memiliki energi tersisa di tubuhnya. Untungnya, pemanah di menara kecilnya menyerang dan membersihkan sisa-sisa mayat burung gagak. Setelah Loseng merampok wilayah di sebelahnya, dia kembali ke wilayahnya dan memeriksa poinnya.
Menurut keadaan normal, Loseng seharusnya memiliki 10.000 poin setelah membunuh sekelompok mayat burung gagak yang menyerangnya. Tetapi sekarang menara kecil menunjukkan bahwa Loseng memiliki 16.000 poin. Dengan kata lain, setidaknya 60% dari mayat gagak di wilayah prajurit sebelahnya dibunuh oleh Loseng. Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi memasukkan semua poin ke dalam menara kecil. Dan menara kecil Loseng mulai dipromosikan untuk keempat kalinya. Ketika cahaya merah menghilang, seluruh menara kecil menjadi lebih tebal dan terangkat beberapa kaki. Dan 4 pemanah sudah berdiri di atas menara kecil, dan perlengkapan keempat pemanah ini juga berubah. Busur panjang berubah menjadi warna zamrud, dan mata panah tajam di tangan mereka bersinar dengan cahaya hijau tua. Peningkatan keempat baru saja menghabiskan semua poin untuk membunuh gagak hitam di wilayah saya sendiri. Tetapi masih ada lebih dari 6.000 poin tersisa. Lebih dari 6.000 poin ini harus diperoleh dari wilayah sebelah. Loseng tampak sedikit tertegun dalam sekejap. Senyuman muncul di wajahnya. Ini memang ide yang bagus. 10 gelombang serangan di tahap pertama susunan ilusi, semuanya dirancang dengan cermat. Promosi menara kecil di setiap level sesuai dengan gelombang serangan monster yang lebih kuat berikutnya. Misalnya, menara kecil yang dipromosikan 1 kali dapat menangani gelombang kedua. Gelombang serangan monster. Menara kecil yang telah dipromosikan 2 kali akan menghadapi monster gelombang ketiga. Hal ini tidak hanya akan membantu para prajurit dalam bertarung, tetapi juga mencegah menara kecil menjadi lebih kuat. Jika Loseng mencuri lebih banyak poin dari wilayah lain, dia dapat dengan cepat mempromosikan menara kecilnya sendiri. Jika dia memiliki poin yang cukup, dia dapat membiarkan menara kecil yang telah dipromosikan 5 kali untuk menghadapi gelombang serangan kelima. Sepertinya saya harus mencoba mendapatkan poin dari wilayah prajurit lain. Loseng sedang memikirkan hal ini ketika bel berbunyi lagi di langit dan gelombang serangan kelima dimulai. Pada saat ini banyak manusia batu hitam muncul dari segala arah di padang rumput. Ini adalah gelombang serangan monster kelima dalam formasi hantu. Namun manusia batu yang terbuat dari basal hitam ini disebut manusia batu basal, dan mereka bahkan lebih keras dari kura-kura hitam. Yoye! Sebuah ide berani muncul di benak Loseng. Dia ingin Yoye menangani batu basal ini. Manusia batu basal ini langsung pergi ke wilayah prajurit lain untuk merampok mereka. Yoye mengacungkan pedang raksasanya dan bergegas menuju manusia batu basal terdekat. Pedang raksasa sepanjang 3 kaki itu menghantam manusia batu basal itu secara langsung. Duar! Pedang raksasa yang dikombinasikan dengan kekuatan serangan Yoye sungguh menakjubkan, karena di wilayah tengah mungkin hanya ada sedikit monster yang bisa menahan pembunuhan kejam seperti itu. Manusia batu basal itu dipotong menjadi 2 oleh pedang Yoye dan kemudian roboh. Ada sekitar 200 manusia batu basal di depannya. Meskipun pertahanan manusia batu basal ini terlalu kuat, Yoye hanya bisa membunuh 1 dalam 1 tembakan. Namun kecepatan manusia batu basal ini sangat lambat, bahkan lebih lambat dari kecepatan merangkak penyu hitam. Meskipun begitu, Loseng harusnya bisa menghadapi manusia batu basal ini. Belum lagi bantuan menara kecil yang telah dipromosikan 4 kali. Memikirkan hal ini, Loseng tidak berhenti, tetapi terbang menuju padang rumput di belakang dia. Melihat Loseng perilaku abnormal Zeng, prajurit Parubaya itu akhirnya tidak tahan lagi. Orang ini merasakan manisnya dan langsung merampok prajurit lain. Molezang dan Tuan Xiao melihat satu sama lain dan tersenyum, dan Molezang berkata, dia memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan roh pedangnya menahan serangan. Ini juga kemampuannya. Tuan Xiao juga mengangguk dan tersenyum. Orang ini sangat menarik. Biji melon di kepalanya cukup berguna.
Mereka yang dirampok, sayangnya menurut saya tidak. Prajurit Parobaya itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, terlebih lagi, jika Anda melakukan ini, Loseng akan mendapatkan poin lebih banyak daripada yang lain di tahap pertama. Dan dia mungkin akan mempromosikan menara kecil ke tingkat ke-11. Bahkan mungkin level 12. Molejang tidak akrab dengan susunan ilusi ini dan bertanya dengan sangat aneh. Level 11? Level 12? Seharusnya hanya ada 10 gelombang pertahanan di tingkat pertama. Jadi menara kecil ini hanya dapat dipromosikan 10 kali. Prajurit Parobaya menjelaskan, ketika saya membuat formasi ilusi, saya mempertimbangkan lebih tinggi pelatihan level. Jadi saya menaikkan level maksimum menara kecil ke level 12. Tapi secara umum saya tidak punya banyak poin untuk dipromosikan. Apa yang dikatakan oleh prajurit Parobaya adalah bahwa serangan menara kecil tingkat ke-11 setara dengan kekuatan seorang prajurit di tahap akhir alam alkimia ilahi. Dan serangan menara kecil tingkat 12 setara dengan kekuatan orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Hei, ini menarik. Saya ingin melihat seperti apa ekspresi prajurit lain dalam susunan ilusi. Ketika orang ini membangun menara 12 tingkat. Tuan Sio tidak khawatir sama sekali, tetapi menganggapnya lucu. Sehingga prajurit Parobaya itu mengerutkan kening dan berkata, ini bukan hal yang menyenangkan. Ini terlalu tidak adil bagi prajurit lain. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Dan Loseng bukan satu-satunya yang bisa melakukan ini. Jika seorang pejuang lain merasa itu tidak adil, dia bisa mengambil inisiatif untuk merebut poin orang lain. Kata Molejang. Molejang dan Xiaolou tidak menyetujui perilaku curang ini, dan prajurit Parobaya hanya bisa menatap Xinhui dalam diam dan tidak berkata apa-apa. Dalam gambar Xinhui, Loseng bergegas menuju wilayah lain dengan penuh semangat. Secara kebetulan, prajurit di wilayah ini adalah prajurit berwajah putih yang berkonflik dengan Loseng di istana. Ketika Loseng bergegas, prajurit berwajah putih itu khawatir karena prajurit berwajah putih adalah pejuang mandiri. Dia lahir di sekte kecil, dia berasal dari sekte kelas 2 yang tidak dikenal di wilayah tengah. Karena konflik dengan sesepuh sekte, dia memberontak dari sekte tersebut dan diusir dari sekte. Bahkan dia dicari dan diburu oleh sekte kelas 2 itu. Saat dikejar, prajurit berwajah putih itu jatuh dari tebing dan menemukan warisan seorang senior yang mempraktekkan seni jahat dalam gua. Setelah menerima warisan, budidaya dan kekuatan prajurit berwajah putih itu meningkat pesat dengan sihir jahat. Setelah memasuki alam alkimia ilahi, ada pertumpahan darah sekte kelas 2 itu. Seni jahat yang dipraktekkan oleh prajurit berwajah putih disebut serangan setan kebencian besar. Dan serangan setan dewa besar yang paling baik dalam menyerang jiwa. Dan manusia batu basal ini kebal terhadap jenis serangan ini. Jadi dalam hal ini prajurit berwajah putih itu berkepala agak terlalu besar. Jadi dia hanya bisa menggunakan pendorong prasasti untuk menghancurkan sosok batu ini menjadi beberapa bagian satu persatu. Lagi pula, prajurit berwajah putih ini juga berada di alam alkimia dewa. Bahkan jika mendorong prasasti hanyalah teknik tingkat bumi, itu cukup kuat saat digunakan. Namun biasanya dibutuhkan 3 hingga 4 telapak tangan untuk menghancurkan sebuah manusia batu basal yang sangat tidak efisien. Manusia basal ini bergerak sangat lambat. Saya seharusnya bisa menghancurkan mereka semua sebelum mereka mendekati menara kecil itu. Saat prajurit berwajah putih itu memikirkan hal ini, dia melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari langit dalam sekejap. Dari kejauhan bergegas ke arahnya, jadi dia mendongak. Namun saat dia melihat sosok itu, tiba-tiba ekspresinya terkejut muncul di wajah pucatnya. Tetapi ketika dia melihat orang itu datang dengan jelas, tatapan menyeramkan melintas di matanya. Di istana, prajurit berwajah putih memiliki konflik dengan Loseng.
prajurit berwajah putih ini adalah tipe orang yang sangat menyimpan dendam. Jika tidak, dia tidak akan menumpahkan darah sekte kelas 2 setelah dia berhasil berkultivasi. Tapi Lo Sheng telah menyinggungnya, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi ke ujung dunia. Hanya saja prajurit berwajah putih itu tidak pernah menyangka dia ingin berinisiatif mencari bocah itu. Tapi bocah itu benar-benar datang ke wilayahnya. Tidak. Bukankah anak ini harus menghadapi serangan manusia batu basal di wilayah sendiri? Saat ini, tapi dia sedang berlarian dan dia tidak khawatir menara kecilnya diserang dan dilenyapkan. Pikiran prajurit berwajah putih itu berputar-putar di kepalanya. Ketika dia melihat Lo Sheng menukik ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai membunuh manusia batu basal yang seharusnya menjadi miliknya. Prajurit berwajah putih itu tidak bisa berpikir jernih. Saat Lo Sheng mendekati manusia batu basal, sebuah pedang menebas. Pedang pemecah. Pedang peminum darah mengandung kekuatan besar itu menembus kepala manusia batu basal di depannya. Niat pedang yang sempurna menyebar dari dalam manusia batu basal, memotong bagian dalam manusia batu basal menjadi bubuk. Bahkan permukaan manusia batu membentuk garis-garis seperti jaring laba-laba. Kemudian Lo Sheng dengan lembut menghunus pedangnya dan manusia batu basal di depannya terbelah menjadi pecahan basal kecil yang tak terhitung jumlahnya dan roboh. Mematahkan pedang. Lo Sheng tidak berhenti sama sekali dan menghancurkan 3 pria batu basal hampir dalam sekejap mata. Saat itulah prajurit berwajah putih itu bereaksi. Tentu saja prajurit berwajah putih juga mengetahui aturan formasi hantu. Poin yang diperoleh dari membunuh monster di setiap gelombang cukup untuk dipromosikan menjadi menara kecil. Misalnya, 10.000 poin yang diperoleh dari membunuh gagak mayat di gelombang terakhir dapat digunakan untuk mempromosikan menara kecil keempat kalinya. 10.000 poin tidaklah banyak dan semua poin dihabiskan. Bahkan 1 poin lebih sedikit pun tidak dapat dipromosikan ke menara kecil. Hanya ada 200 manusia batu dalam gelombang ini. Setiap kali Anda membunuh 1, itu sekitar 175 poin. Setelah membunuh mereka semua, totalnya ada 15.000 poin. Itu berarti promosi berikutnya ke menara kecil akan dikenakan biaya 10.000 poin. Kelimanya, 1.000 poin habis. Sekarang Lo Sheng membunuh 3 pria batu basal dalam sekejap mata dan meraih lebih dari 500 poin darinya. Dengan kata lain, setelah gelombang serangan kelima, dia tidak akan bisa maju ke menara kecilnya karena ada poin tidak cukup. Bagaimana hal ini bisa membuat prajurit berwajah putih itu tidak marah? Dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Lo Sheng, tetapi anak ini malah mencari masalah dengan dirinya sendiri. Saya tidak peduli siapa Anda, saya ingin Anda mati. Saya akan membunuh Anda dalam susunan ilusi, dan saya akan membunuh Anda di kota Tiangqi jika Anda meninggalkan susunan ilusi. Prajurit berwajah putih itu menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dengan garis-garis sakit, rona merah mengubah wajah aslinya menjadi warna hati. Lo Sheng membunuh 3 pria batu basah dalam sekejap. Dengan pedang peminum darah di dadanya, matanya bersinar dan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Ternyata itu Anda. Itu tidak bisa lebih baik. Dia awalnya lari ke wilayah orang lain. Lo Sheng masih merasa sedikit bersalah karena membunuh monster orang lain. Berdasarkan pemahaman aturan Lo Sheng, dia hanya perlu membunuh 1 monster dan dia tidak akan bisa mengumpulkan poin yang sesuai dalam gelombang serangan berikutnya. Maka menara kecil tidak dapat dipromosikan. Menara kecil ini seharusnya dipromosikan ke tahap yang sangat menakutkan di tahap selanjutnya. Namun karena kurangnya poin di tahap awal, jika menara kecil tidak dipromosikan ke 1 tingkat, dampak selanjutnya akan sangat besar. Tapi melihat prajurit berwajah putih ini, rasa bersalah di hati Lo Sheng menghilang.
Sosoknya sedikit bergoyang, menghindari pukulan palu yang berat dan lambat dari manusia batu basal di belakangnya. Dia menginjak lengan tebal manusia batu basal dan melompat. Namun pedang peminum darah kembali menusuk kepala manusia batu basal. "Beraninya Anda merebut manusia batu saya?" Cahaya hitam halus seperti cacing tanah kecil menempel di wajah prajurit berwajah putih itu. Dan pupilnya juga dipenuhi dengan sedikit aura hitam. Hanya karena prajurit berwajah putih tidak pandai dalam serangan fisik, bukan berarti dia tidak kuat. Kalau tidak mungkin baginya untuk membantai sekte kelas 2 dengan kekuatannya sendiri. Meskipun sekte kelas 2 itu sedikit lebih lemah dari sekte King Yun, yang juga merupakan sekte kelas 2, itu masih merupakan sekte kelas 2 yang asli. Lagi pula beberapa tetua juga sangat kuat dan pemimpin sekte memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah alam alkimia ilahi. Serangan iblis kebencian besar dari prajurit berwajah putih adalah yang terbaik dalam serangan jiwa. Tetapi di wilayah tengah, sebagian besar prajurit tidak pandai dalam serangan dan pertahanan jiwa. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa prajurit berwajah putih mampu menumpahkan darah sekte kelas 2 dengan budidayanya di tahap awal alam kimia ilahi. Saya akan memberikan Anda merasakan perasaan jiwa Anda hancur. Bahkan jika Anda tidak bisa membunuh Anda dalam formasi ilusi, Anda akan mengingat rasa sakit di sini selamanya. Tidak, Anda tidak akan mengingat lama-lama. Setelah sidang sudah selesai, Anda akan mati juga. Prajurit berwajah putih sangat percaya diri. Tidak hanya ada 10.000 prajurit, tetapi 8.000 prajurit yang tewas di bawah serangan setan kebencian besar. Situasi tragis masing-masing dari mereka sebelum kematian tertanam dalam benaknya yang menunjukkan mantra jahat sangat mengerikan. Serangan setan kebencian yang besar. Dalam gerakan tersebut, Tuan Sio, prajurit Parobaya dan lainnya mengamati dengan cermat konflik antara keduanya. Seniman bela diri bernama Zoheyan sepertinya menggunakan teknik jahat. Mengapa teknik jahat ini terlihat begitu familiar? Prajurit Parobaya itu menatap Singui dan berkata, Moleyan tersenyum tipis. Tentu saja terlihat familiar. Orang tua Mogong menggunakan kebencian besar 30 tahun yang lalu. Tuan Sio juga mengangguk. Saya juga bisa melihatnya. Ini memang orang tua Mogong. Saya tidak menyangka bahwa seseorang di wilayah tengah mendapat warisan dari orang tua Mogong. 30 tahun yang lalu karena orang tua Mogong mempraktekkan seni jahat yang mana menyebabkan sifatnya menjadi gila dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sekte Roh Kekosongan dan Yundian ada juga aliansi bisnis di seluruh dunia yang bersama-sama memburu lelaki tua Mogong. Di bawah pengejaran banyak prajurit, mereka membunuh Mogong. Hanya saja ilmu jiwa yang dilakukan oleh Pak Tua Mogong dapat membuat jiwa lolos. Oleh karena itu, meskipun jenazah Pak Tua Mogong terbunuh, namun jiwanya hidup. Namun jiwa yang kehilangan raganya ibarat lampu minyak kecil yang kehilangan minyaknya. Ditakdirkan tidak akan ada lagi di dunia untuk waktu yang lama. Pada dasarnya dapat dikatakan orang tua Mogong telah meninggal. Namun tanpa diduga, 30 tahun kemudian, prajurit bernama Yoheyan ini menerima warisan dari lelaki tua Mogong. Seni jahat tidak diperbolehkan di wilayah tengah selama dia tidak menggunakan seni jahat ini untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan tanpa pandang bulu dan merugikan dunia. Sekte besar kelas 4 dan 5 itu tidak akan memperhatikannya. Lagi pula ada banyak roh jahat di sekte kelas 4 dan 5 ini. Saya khawatir Loseng dalam masalah. Saya telah mengamatinya begitu lama. Roh pedangnya memang kuat, tetapi dia tidak membawanya sekarang. Dia tampaknya memiliki kekuatan ilahi alami, dan pedangnya keterampilannya juga sangat luar biasa. Dia telah memahami niat pedang yang sempurna, tapi menghadapi serangan kebencian iblis besar,
Lo Seng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Prajurit Parobaya itu percaya pada tebakannya. Siapa yang tahu bahwa Mo Lezang terkekeh dan berkata, "Bagaimana Anda yakin bahwa budidaya jiwa Lo Seng sangat buruk? Sebenarnya jiwa tidak dapat mengintai di kedalaman pikiran. Dalam keadaan normal, sulit bagi orang untuk mendeteksi kekuatan jiwa, kecuali Lo Seng mengambil inisiatif untuk menunjukkannya. Jika tidak, orang lain tidak akan dapat melihatnya sama sekali." Prajurit Parobaya itu menggelengkan kepalanya. "Penatua Mo, sebagai seorang pendekar pedang, anak ini telah berlatih ilmu pedang sejak dia masih kecil. Dan setelah melatih ilmu pedangnya sampai saat ini, dia sudah berada di jajaran jenius tingkat suci. Bagaimana jika dia tidak hanya begitu kuat dalam ilmu pedang, tetapi dia juga telah mengembangkan jiwanya menjadi sangat kuat. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan orang di dunia ini yang seperti dia." Mo Lezang tersenyum lagi. "Sudahkah kamu lupa? Lo Seng adalah Master Rune, dan Master Rune dengan pukulan sempurna. Pencapaian di masa depan dalam rune tidak akan lebih lemah dari Fang Guanyu." Setelah Mo Lezang mengucapkan kata-kata ini, prajurit Parobaya itu terdiam selama 3 nafas. Kemudian dia bereaksi. Jiwa seorang Master Rune tidaklah lemah sejak awal. Selama dia terus menggambar rune, jiwanya secara alami akan menjadi lebih kuat. Karena setelah roh pedang khusus Lo Seng muncul, prajurit Parobaya itu benar-benar melupakan identitas Lo Seng. Jadi ketika Mo Lezang mengatakan ini, dia tiba-tiba bereaksi. "Namun, bahkan jika Lo Seng adalah seorang Master Rune, saya khawatir akan sulit untuk menghadapi serangan kebencian iblis besar Zhou Heian. Metode serangan sihir jahat ini tidak biasa," kata Tuan Xiao tiba-tiba. Mo Lezang juga mengangguk dan berkata, "Memang Lo Seng hanya bisa menggambar rune bintang 1 dan bintang 2 sekarang. Jiwanya tidak cukup kuat. Pada akhirnya dia mungkin tidak bisa mengalahkan serangan kebencian iblis besar. Tetapi itu tergantung pada apakah Lo Seng masih memiliki kekuatannya." Dalam formasi ilusi, wajah sakit Zhou Heian sepenuhnya ditutupi oleh garis hitam pada saat ini, dan tangan hantu hitam muncul dari topi Tianling miliknya. Tangan hantu hitam ini adalah jiwa Zhou Heian. Meskipun jurus ini bukan jurus terkuat dalam serangan kebencian iblis besar, ini adalah jurus yang paling menyeramkan. Jurus ini dapat menembus pikiran orang lain dan menghancurkan jiwa mereka. "Hancurkan jiwa Anda, cakar hantu roh surgawi!" Tangan hantu hitam itu meraih kepala Lo Seng dan membuat hantu berteriak selama penerbangan. Dalam sekejap mata, cakar hantu itu datang ke kepala Lo Seng, dan 5 cakar tajam dan ramping langsung masuk ke pikiran Lo Seng. Melihat Lo Seng tidak berniat melawan, wajah gelap Zhou Heian menunjukkan senyuman dingin. "Ayo gunakan lolongan Anda untuk menjelaskan arti rasa sakit yang sebenarnya." Yang mampu melawannya di seluruh dunia. Serangan jiwa yang dia latih sulit untuk ditahan, bahkan orang prajurit yang lebih kuat darinya. Tapi anak laki-laki yang tidak spektakuler di depannya ini dengan mudah mencapik-capik dirinya sendiri dan merobek jiwanya sendiri. Namun dia sendiri tidak terluka sama sekali. Jadi bagaimana orang ini melakukannya? Jika hanya Zhou Heian yang ingin menanyakan pertanyaan ini, tetapi Mo Lezang, prajurit Parobaya dan Tuan Xiao juga ingin bertanya. Setelah Lo Seng membersihkan manusia batu basal ini, dia tidak ingin membunuh Zhou Heian. "Saya akan kembali setelah ronde berikutnya dimulai." Setelah mendengar kata-kata Lo Seng, mata Zhou Heian tiba-tiba menjadi gelap lagi. Sekarang orang-orang ini tidak mampu menyinggung perasaannya, bahkan tidak bisa bersembunyi. Zhou Heian berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat lulus ujian eksternal hari ini. Namun apakah Zhou Heian bisa lewat atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan Lo Seng. Namun sekarang dia akhirnya menemukan musuh.
Loseng secara alami akan menghargainya. Dia tidak akan dengan mudah menendang Johean keluar dari formasi ilusi. Jika dia mengusirnya, Loseng akan mencari yang lain. Jika target baru adalah untuk menjarah poin, pasti akan ada pertarungan lagi. Jadi hari ini Loseng bertekad untuk mengalahkan Johean. Ketika Loseng kembali ke wilayahnya, di tengah padang rumput, Yoye bersandar pada pedang raksasa, dan matanya yang indah dengan sedikit cahaya merah, dan aura jahat menatap kosong ke langit. Melihat tindakan Yoye, wajah Loseng menunjukkan kecurigaan. Yoye adalah roh pedang Loseng. Secara otoritas, dia bukanlah sejenis kehidupan, dan tidak memiliki kemampuan berpikirnya sendiri. Namun roh pedang ini istimewa, karena dia masih ingat tarian pedang yang dipraktikkan oleh Yoye sebelumnya. Jadi jika dilihat dari sudut pandangnya, Yoye seharusnya memiliki ingatan. Tapi kecuali memori tarian pedang, Yoye tidak memiliki penampilan di aspek lain dan sepenuhnya dikendalikan oleh Loseng. Oleh karena itu, Loseng tidak akan bisa memecahkan misteri ini untuk sementara waktu. Bahkan jika King Long ingin memahami hal-hal yang tidak dapat dia pahami, Loseng semakin tidak dapat memahami dengan pengetahuannya. Dengan pemikiran di benaknya, dia memanggil Yoye kembali kepadanya dan berjalan menuju menara kecilnya. Kali ini, dia mendapat poin ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dianggap sebagai panen besar. Loseng memperhatikan poinnya. Jika Loseng melihat ke belakang saat ini, dia bisa melihat murid Yoye sedikit gemetar. Mata Yoye perlahan mundur dari keadaan bingung. Sosoknya berjalan ke arah Loseng dengan mata merah, dan senyuman tipis muncul di wajah tanpa ekspresi. Proses ini hanya berlangsung sesaat, dan Loseng merasakan dua mata datang dari belakang, seolah-olah seseorang diam-diam mengawasinya. Loseng tiba-tiba berbalik dan masih hanya melihat wajah cantik Yoye. Selain itu, tubuh Yoye tidak berubah sama sekali. Seolah-olah wajah putihnya seperti diukir dari kayu tanpa ekspresi apapun. Apakah saya terlalu memikirkannya? Saya jelas merasa ada seseorang yang sedang melihat saya sekarang. Loseng menepuk kepalanya dan berjalan menuju menara kecilnya tanpa berpikir lebih jauh. Lebih dari 36.000 poin. Melihat poin di menara kecil, Loseng sedikit tersenyum. Promosi. Loseng menginvestasikan semua poinnya, tetapi pada akhirnya hanya 33.000 poin yang dikurangi. Menara kecil Loseng diselimuti oleh cahaya merah. Ketika cahaya merah menghilang, dia diselimuti oleh lampu merah lagi. Menara kecil itu dipromosikan 2 kali berturut-turut. Dengan cara ini, menara kecil Loseng 1 tingkat lebih tinggi dari menara kecil prajurit lain. Menara kecil yang telah dipromosikan menjadi 2 tingkat berturut-turut sekarang terlihat jauh lebih besar. Bahkan terdapat tambahan lapisan pagar pembatas berwarna putih keperakan di bagian luar menara kecil. Dan terdapat 4 bendera yang digantung di sudutnya. Bendera ini awalnya milik simbol aliansi bisnis dunia. Di atas menara kecil berdiri 6 pemanah. Busur yang dipegang oleh para pemanah ini dan anak panah yang dibawa di punggung mereka juga mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Busur panjang yang dipegang oleh para pemanah ini dan anak panah yang dibawa di punggung mereka juga mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Busur panjang sekarang seperti nyala api, memancarkan nafas api, dan tanda api terukir pada panah pemanah, yang membuat Loseng merasakan kekuatan yang besar. Karena dia merasakan kekuatan dari para pemanah ini tidak kalah dengan dewa penerangan biasa. Jika saya terus maju ke menara kecil, saya bertanya-tanya berapa jauh menara kecil itu bisa diperkuat. Dalam gelombang kelima serangan monster, semakin banyak prajurit yang tersingkir. Pada gelombang ketiga, hanya prajurit yang tersebar yang tersingkir. Pada gelombang keempat, lebih dari 20 prajurit tersingkir. Dan pada gelombang kelima, 40 prajurit tersingkir. Saya ingin tahu berapa banyak monster yang dilenyapkan dalam serangan monster gelombang keenam.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.